Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kegiatan praktikum pada minggu ini, yaitu tentang pengambilan sampel dengan kuadrat base estimated yang beranggotakan 1. Putri Ayu Widyastuti, 2. Saya sendiri Yesrinati, 3. Maranatha Agustina. Dengan tujuan 1. Mahasiswa mampu memahami cara pengambilan sampel menggunakan metode kuadrat base estimate. 2. Mahasiswa mampu menggunakan teknik metode kuadrat base estimate. Dasar teori. Estimasi populasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan kepadatan suatu populasi, menurut Soim tahun 2016. Estimasi ukuran populasi secara akurat sangat susah dilakukan dan membutuhkan teknik atau metode terpisah. Metode-metode yang digunakan secara umum dapat dikategorikan ke dalam 3 golongan, yaitu perhitungan seluruh anggota populasi secara langsung, pendugaan ukuran populasi berdasarkan densitas, dan pendugaan berdasarkan tanda-tanda khas atau dari suatu spesies yang ditinggalkan, menurut Tobing tahun 2008. Kuadrat biasanya berbentuk busur sangkar dan mencangkup 0,25 meter persegi atau 0,5 meter dikali 0,5 meter atau 1 meter persegi, tetapi dapat berupa berbagai ukuran atau bentuk, bahkan 1 titik. Kuadrat yang digunakan untuk sampel komunitas tanaman seringkali 0,25 meter persegi. Ukuran ini ideal untuk vegetasi tumbuhan besar. Akan tetapi, ukuran kuadrat perlu disesuaikan dengan habitat. Kuadrat harus cukup besar untuk mewakili komunitas, akan tetapi tidak terlalu besar, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk digunakan. Alat dan bahan. Yang pertama ada tali rafia, kedua gunting, ketiga meteran, dan keempat alat tulis, kelima kamera, dan yang keenam adalah lahan. Baik, presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Maranatha. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yesrinati. Jadi begini, praktikum kali ini membahas tentang quadrat base estimate. Praktikum ini biasanya dilakukan di tempat yang banyak pohon pinus atau pohon-pohon besar, misalnya itu di hutan pinus. Tetapi karena saat ini kuliah, jadi kita tidak bisa melakukan praktikum secara langsung seperti biasanya, melainkan teman-teman semua hanya bisa menganalisis data praktikum yang telah dicantumkan pada panduan berikut. Di sini terdapat langkah kerja. Yang pertama, kita bisa mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, kita bisa membagi lokasi penelitian menjadi 5 kelompok dengan area 20 meter dikali 20 meter. Yang ketiga, menghitung jumlah pohon dalam ukuran 20 meter dikali 20 meter. Dengan tiang dalam ukuran 10 meter dikali 10 meter, pancang dalam ukuran 5 meter kali 5 meter, dan semai dalam ukuran 2 meter dikali 2 meter. Yang keempat, kita bisa menghitung presentasi setiap ukurannya, kemudian kita mencatat hasil pengamatan dalam data pengamatan tersebut. Data tabel pengamatan dengan keterangan petak A di sini mempunyai ukuran 20 meter dikali 20 meter untuk fase pohon. Untuk petak B 10 meter dikali 10 meter untuk fase tiang. Petak C memiliki ukuran 5 meter dikali 5 meter untuk fase pancang. Petak D untuk ukuran 2 meter dikali 2 meter untuk fase semai. Saya akan menjelaskan dari pohon, tiang, pancang, dan semai ini. Untuk pohon sendiri, itu adalah tumbuhan berkayu yang memiliki diameter lebih dari 20 cm. Untuk tiang, yaitu pohon dengan ukuran diameter antara 10 cm dan 20 cm. Untuk pancang, yaitu anakan pohon dengan tinggi lebih dari 150 cm, tetapi memiliki diameter batang kurang dari 10 cm.
Dan yang terakhir itu ada semai. Semai itu adalah anakan pohon yang memiliki tinggi kurang dari 150 cm. Berikut tersaji data pengamatan yang telah dibuat untuk contohnya. Di sini terdapat nomor 1 yaitu untuk lahan A. Kriteria yang diamati yaitu terdapat pohon, tiang, pancang, dan semai. Nomor 2 yaitu lahan B dan seterusnya. Kita permisalkan untuk pohon. Semisal kita mendapatkan 17, untuk tiang 42, pancang 0, dan semai 22. Jadi kita bisa menjumlahkan semua dari rata-rata tersebut. Kemudian kita jumlahkan individu yang diamati tersebut. Dan mendapatkan hasil 214. Untuk kanopi sendiri dari pohon, tiang, pancang, dan semai ini yaitu sudah ditentukan dari data penelitian yang sudah dibuat. Untuk nomor 1 dari rumus kita terdapat desinitas atau disebut K. K di sini dengan rumus jumlah individu dibagi luas seluruh petak contoh. Untuk yang pohon, rumusnya yaitu jumlah pohon dibagi luas petak. Untuk contoh tadi, kita untuk pohon tadi berjumlah 120 dengan luas 2000 meter persegi yang menghasilkan 0,06. Untuk kerapatan pohon tersebut, kita mengambil rumus kerapatan pohon dibagi kerapatan jumlah dikali 100%, yang menghasilkan 0,06 dibagi 0,107 dikali 100%, yang menghasilkan 56%. Untuk tiang sendiri dan pancang maupun semai itu bisa dihitung menggunakan rumus yang sudah tersedia. Yang kedua, terdapat frekuensi. Rumus dari frekuensi yaitu jumlah petak yang ditemukan pada suatu spesies dibagi jumlah seluruh petak. Untuk pohon sendiri, rumusnya yaitu jumlah petak pohon dibagi jumlah seluruh petak. Kita mengambil contoh jumlah petak pohonnya itu 5 dan jumlah seluruh petaknya itu 20 yang menghasilkan 0,25. Untuk frekuensi pohon tersebut dengan rumus frekuensi pohon dibagi frekuensi jumlah yang dikali 100% menghasilkan 0,25 dibagi 0,65 dikali 100% yang menghasilkan 38%. Untuk tiang, pancang, dan semai sendiri bisa dihitung masing-masing di data pengamatan sesuai dengan rumus yang sudah disajikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Nata. Yang ketiga ada luas penutup atau C, yang memiliki rumus C sama dengan luas besar area dibagi luas seluruh petak. Luas besar area berarti luas keseluruhan area. Cara menghitungnya adalah 5 dikali 20 kali 20 tambah 10 kali 10, kemudian ditambah 5 kali 5 ditambah 2 kali 2. Sebagai contoh pada pohon, C sama dengan luas besar pohon per luas seluruh petak. Diperoleh hasil 5 kali 20 kali 20 dibagi 5 kali 20 kali 20. Kenapa 5 kali 20 kali 20? Karena di sini yang ditanyakan cuma pohon ya, jadi 5-nya itu dikalikan 20 kali 20 sehingga diperoleh hasil 1. Kemudian dicari CR-nya. CR sama dengan luas penutup pohon dibagi luas penutup seluruhnya dikali 100% sama dengan 1 dibagi 1,32 dikali 100% sehingga diperoleh hasil 75%. Untuk menghitung tiang, pancang, dan semai nanti menggunakan rumus yang sama ya. Mungkin bedanya itu di luas besar area. Kalau tiang nanti 5 dikali 10 kali 10, pancang luasnya itu 5 dikali 5 kali 5. Terus untuk semai nanti luasnya itu 5 dikali 2 kali 2.
Kemudian yang keempat ada indeks nilai penting atau INP. INP di sini memiliki rumus KR plus FR plus CR. KR adalah kerapatan, FR frekuensi, CR luas penutup. INP ini nanti kita gunakan untuk menghitung pohon. Yang keempat ada indeks keanekaragaman atau H aksen. H aksen sama dengan minus sigma pi ln dalam kurung pi, yang memiliki keterangan pi sama dengan jumlah spesies dibagi jumlah total spesies. Contohnya misal nih pada pohon, pi ln pi sama dengan 120 dibagi 214 ln 120 dibagi 214, sehingga diperoleh hasil 0,56. 0,56 ini nanti kita kalikan dengan minus 0,57, sehingga diperoleh hasil minus 0,316. Untuk menghitung tiang, pancang, dan semai, nanti menggunakan rumus yang sama ya, pakai H aksen juga. Yang kelima ada indeks kesamarataan atau E. E sama dengan H dibagi log jumlah spesies. H di sini merupakan indeks keanekaragaman. Yang keenam ada indeks kesamaan atau IS. IS memiliki rumus 2 kali C dibagi A plus B. IS ini nanti kita gunakan untuk menghitung Yona 1 dan 2 yang ditemukan pohon dan semai, Yona 2 dan 3 yang ditemukan pohon, Yona 3 dan 4 yang ditemukan pohon, dan Yona 4 dan 5 yang ditemukan pohon dan tiang. Dengan keterangan, pohon merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki diameter lebih dari 20 cm. Tiang merupakan pohon dengan ukuran diameter antara 10 cm dan 20 cm. Sedangkan semai adalah anak pohon yang memiliki tinggi kurang dari 150 cm. Dengan keterangan, bila lebih dari 1, tumbuhan itu berarti tinggi, dan apabila kurang dari 1, tumbuhan itu berarti rendah. Selanjutnya ada latihan soal. Berikut ini latihannya nanti dikerjakan waktu praktikum ya, bisa dibaca sendiri soalnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, ketik terlebih dahulu nama dan NPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.